Iya, halo, malam, Halo, malam Bro malam. William. Jelas ya suaranya? Iya, suara suara saya jelas ya Bro ya? Jelas, jelas, aman. Ya, oke, siap, siap, siap. Kabar sehat, kabar cuan nih Bro. Kabar sangat baik ya. Sangat baik. Terlihat dari raut wajah ISG sebetulnya. Iya, 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 benar, 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 benar. Soalnya kita belakangan agak jarang-jarang ngelihat IHSG hijau, tapi di akhir pekan ini kayaknya lebih banyak hijau daripada merah. Bener nggak sih nih? Setuju nggak nih Bro? Setuju, setuju, setuju. Karena kan di US-nya juga emang marketnya juga lagi meriah ya. Karena kan kemarin The Fed naikinnya cuma 25 basis point. Jadinya Iya, saham-saham pasti bakalan rally lebih ringan gitu gerakannya. Dibandingkan kayak oke. sebelum-sebelumnya pasti kan likuiditas sudah semakin menipis lah ya kalau sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, nah ini sebenarnya yang menarik yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers ya, karena kan kalau sentimennya negatif, tadi yang seperti Bro William bilang likuiditasnya bisa menurun ya. Kalau likuiditasnya menurun, tidak banyak duit yang berputar di IHSG kita, itu berarti akan banyak saham juga yang berada di zona merah tentunya ya, jadi kurang menarik ya semuanya pada ngelihat lebih banyak kan yang blue chip aja gitu ya. Ya Ya, jadinya yang mid cap, yang small cap jadi kurang diperhatikan ya biasanya ya bro ya. ya baru mulai ada likuiditas lagi ya di pasar gitu. Kalau Mm-mm. kita bayangkan lah atau dianalogikan, kalau di depan kita, di depan meja kita ada makanan stick. Setelah itu ada makanan yang lain lagi, misalkan daging biasa aja atau ada mie. Biasanya kan kita cenderung makan yang lebih mahal gitu kan, makanan yang lebih berkualitas gitu. Nah mungkin analoginya ini mirip-mirip sama pilihan apa yang akan dimakan sama investor gitu. Kalau Mm-mm. kemarin waktu uh, suku bunganya naik sedemikian rupa, sedemikian tinggi, ya dibandingin kita sebagai investor, misalkan saya bayangkan diri saya sebagai investor asing, pastinya Mm-mm. saya lebih pilih ngapain saya capek-capek investasi, toh kalau saya beli Mm. obligasi aja, saya udah dapat return di atas 5% gitu kan. Jadi ngapain saya sulit-sulit memilih investasi, apalagi investasi di overseas, di luar mungkin di luar Amerika, di luar negaranya. Pertama ada Mm-mm. currency risk, ya kan? Setelah itu yang kedua capek juga ngapain investasi di posisi Betul. um, suku bunga lagi tinggi gitu. Nah maka dari itu ya waktu suku bunganya lagi tinggi, pastinya likuiditas akan keserap di sana. Cuma setelah likuiditasnya udah mulai mengalir lagi, yang artinya suku bunganya udah mulai dovish, ya sektor-sektor yang risky aset jadi lebih menarik buat kita perhatikan gitu. Karena kemarin malam Hmm. aja kan Nasdaq naiknya 3% ya langsung ya. Saham-saham Iya betul seperti betul. Meta aja naiknya, Facebook udah naiknya sekitaran 20%-an ke atas gitu. Nah itu langsung gap up dan hampir semua saham teknologi sih naiknya berbarengan ya. Semuanya udah janjian, semua yang mau naik barengan gitu. Jadi ya mungkin saham-saham yang di Indonesia juga ikutan, tapi ikutannya kemarin gitu. Kalau sekarang kalau kita lihat Nasdaq hari ini, malam ini Nasdaq dibukanya openingnya, pre-openingnya, kalau nggak futuresnya biasa kita lihat ya itu udah minus 1%, biasalah koreksi sedikit gitu. Cuma menurut saya sih Hmm. trennya, kalau kan saya juga ikut acara Sukor ya, waktu itu dibawain sama Pak Mike ya, Pak Mike gitu. Keren Iya. banget sih yang dibawainnya sama dia gitu. Nanti kalau teman-teman berkesempatan buat dengerin Pak Mike, wajib dengerin Pak Mike sih kalau menurut saya. Mm. Karena Wajib kita undang lah ya nanti ya buat wajib, IG wajib. Live ya, Ya buat mungkin kalau ada ngomongin kesempatan, proyeksi. betul, kalau ada kesempatan buat IG Live atau mungkin kita berkesempatan buat buat Zoom, buat eksklusif, lebih eksklusif, mungkin itu saya bakalan siap lah buat buat ready buat dengerin Pak Mantap. Mike juga. Iya. Karena Wah, waktu itu siap, siap, siap. sempat dijelasin juga ya sama Pak Mike ya, karena memang ceiling buat hutangnya Amerika udah sangat terbatas gitu. Jadi Mm-mm. government debt to GDP-nya udah 140%-an, belum lagi ditambah corporate loan-nya to GDP udah jauh lebih tinggi lagi daripada yang itu gitu. Jadi kalau kalau zaman dulu mungkin waktu inflasinya naik bisa dengan cepat dia naikin suku bunganya juga. Contohnya pas zaman Paul Volcker ya. Cuma sekarang kan kondisinya udah sangat berbeda. Mm. Zaman dulu mungkin hutangnya belum
segunung sekarang. Kalau zaman sekarang hutangnya udah sangat menggunung ya. Jadi udah kalau kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi, takutnya ke depannya bakal ada debt crisis ya. Gitu. Kalau kita bayangin aja sekarang kalau kita di Indonesia ya, mungkin suku bunganya emang udah relatif cukup tinggi buat mortgage loan. Cuma kalau kita bayangin, kita tinggal di US atau negara-negara berkembang, negara-negara maju lainnya gitu, yang suku bunganya ngikutin acuannya US juga. Di US lah, contohnya dari 0% jadi 4%. Itu mortgage loan-nya udah berapa itu? Cicilan buat cicilan buat rumah, apartemen, dan lain sebagainya, properti udah pasti lonjaknya tinggi sekali. Sedangkan dengan pendapatan yang kenaikannya nggak setinggi itu gitu. Jadi yang ditakutkan nanti bakalan ada debt crisis. Dan itu make sense juga kalau menurut saya gitu. Dan mungkin buat orang yang udah punya utang di properti, ya dia bakal kebingungan buat bayarinnya. Dan buat properti baru, pasti demand-nya bakal lesu gitu di sana. Siapa yang mau beli dengan suku bunga yang lagi tinggi kan? Gitu. Iya, benar. Wah, ini menarik banget ini, bro. Relate banget dan ini jadi satu ide yang menarik juga bakal kita bikin nih. Kayaknya ya kita perlu banget dengerin what's next for makroekonomi ya nih ya kayaknya ya karena kan sepertinya yang diproyeksikan kemarin bahwa akan mulai melandai tahun ini udah mulai terasa nih ya, udah mulai dovish nih kayaknya the Fed nih. Dan kalau kita lihat di US market juga sepertinya investor-investor mungkin udah lebih banyak yang front running ya, udah mulai ngelirik saham-saham teknologi lagi gitu ya, saham-saham recovering ekonomi dan juga perbankan juga udah mulai dilirik lagi dan lain sebagainya. Dan jadi ini menarik. Tapi bro, kalau kita lihat ya secara global, ini kan relate to teknologi kan. Yang pertama ternyata yang mempengaruhi itu adalah Fed yang mulai melandai. Kalau dari sisi lain nih, ada nggak sih sebenarnya sentimen lain gitu yang bakal menggerakkan saham-saham teknologi yang kita nantikan? Atau secara garis besar memang hanya Fed yang melandai aja yang makin dovish? Kalau menurut saya mostly karena the Fed ya. Karena kalau kita bayangkan ya kita sebagai investor lagi balik lagi seperti yang gue coba analogikan tadi, kita sebagai investor punya pilihan kita mau di tempat yang agresif atau tempat yang less agresif gitu, lebih konservatif. Nah, kita biasa kan memilih yang lebih less agresif atau lebih konservatif kan di kondisi di mana suku bunganya lagi tinggi gitu. Dan memang sih menurut gua kalau kondisi sekarang lebih digerakkan karena suku bunga. Dan memang mungkin kalau lihat sekarang kayak Goto pas banget dia baru raise fund. Setelah itu Bukalapak dia juga baru raise fund kan tahun kemarin kan. Baru mulai IPO tuh semuanya tuh. Coba bayangin kalau IPO di posisi sekarang. Pasti akan sangat sulit gitu. Karena pertimbangan investor ngapain taruh di tempat yang agresif. Toh di tempat yang bonds aja bisa dapat bunganya sangat tinggi. Jadi menurut saya kalau suku bunga itu sangat berkorelasi positif ya sama pergerakan harga saham teknologi gitu. I mean berkorelasi negatif kalau suku bunganya naik ya saham-saham teknologi akan sedikit slow. Cuma kalau suku bunganya turun, ya dia punya ruang buat raise fund lagi gitu. Kalau teman-teman lihat juga kayak Goto, kan dia baru raise fund tahun kemarin. Dan tahun ini sebetulnya udah habis, cuma dananya udah habis. Dan dia pasti bakalan raise fund lagi gitu ke depannya. Dan sampai umurnya sampai berapa sih, napasnya sampai berapa panjang sih? Kalau kita hitung kan kira-kira dia punya 31 triliun, masih punya 31 triliun cashnya gitu. Nah 31 triliun kalau satu tahun aja kira-kira bakar duit 20 triliun ya mungkin kalau dia udah ngirit-ngirit ya mungkin sampai akhir tahun depan runway-nya Goto masih aman lah gitu. Kalau Goto ya cuma kan kalau Goto ini kita lihat sendiri sahamnya dimiliki oleh banyak pemegang saham ya dan shares-nya udah sangat jumlah lembar sahamnya ya saya nggak ngomong terlalu banyak nih takutnya ntar pada takut lagi sama Goto karena jumlah lembar sahamnya udah sangat banyak gitu dan Goto People First Fund-nya juga dari kemarin kan jualan terus itu manajemen yang kemarin dikasih saham sama early management lah ibaratnya yang dikasih lembar saham
Dan mereka konversi aja sekarang dibandingkan nanti kalau misalkan makin hancur lagi gitu kan. Nah, tapi Iya, iya. waktu mereka jual, tetap ada pasti udah ada yang tampung gitu. Dan di level 80, harga Goto udah 80 itu udah mulai level yang stabil ya. Sebenarnya di level-level sekarang pun udah bukan level yang sangat mahal lagi sih. Karena kalau kita lihat goodwill-nya juga mirip-mirip levelnya seperti sekarang ya. Artinya nama baiknya Gojek dan Tokopedia senilai dengan market cap-nya sekarang gitu. Karena itulah yang dihitung sama early investor-investor sebelumnya waktu mereka masukkan uangnya, mereka investasikan di Gojek dan Tokopedia gitu. Sebenarnya saham-saham Hmm. teknologi menurut saya kalau boleh jujur ya, saya lebih pilih saham-saham teknologi yang ada di US sih. Kalau kita Iya. ngomongin teknologi, ya unfortunately di Indonesia lebih nggak terlalu atraktif dibandingkan yang di US, walaupun gerakannya volatile ya. Seperti Arto, gerakannya sangat volatile. Kalau teman-teman mau dapetin mau dapetin sisi saham teknologi yang lebih agresif, ya memang carilah yang di Indonesia gitu. Cuma kalau mau cari saham-saham teknologi yang lebih konservatif, yang gerakannya ya mungkin dapatlah 4%, 5% dalam satu hari. Kalau kita hajarnya Amazon, ya kan, dan sebagainya, seperti Microsoft dan sebagainya juga gitu. Itu masih bisa ya return-return yang lebih konservatif gitu. Cuma kalau di Indonesia, mendingan kita bener-bener ugly, yang ugly aja sekalian kita hajar gitu, karena semakin ugly kan semakin gerakannya semakin agresif juga gitu dibandingkan kita Hmm. hajar yang nanggung-nanggung gitu. Kalau menurut saya seperti kayak Arto itu menurut saya masih cukup menarik ya. Saya juga jujur saya pakai sih aplikasinya Bang Jago, oke juga ya, bisa bagi-bagi, bisa split dompetnya, setelah itu ngeling juga sama ekosistemnya gitu. Kalau menurut saya sih Arto lebih cukup menarik ya. Kalau dibanding sebenarnya BBB juga menarik, cuma BBB kan bertarung dengan waktu. Karena kalau kayak Arto, Bang Jago, dia punya ekosistemnya connect sama Goto gitu. Ya, which is in the long run sebetulnya Goto dan Arto lebih menarik dibandingkan BBB yang dia tunggal, dia Bank Neo Commerce yang dia korelasinya sama aku laku ya kalau nggak salah ya. Iya, Gitu. iya. Oh, oh, oke, menarik, menarik, menarik. Wah, ini udah hampir semuanya dikupas sama Bro Will ini terkait saham-saham teknologi. Tapi saya yakin masih ada insight-insight menarik di sananya ya. Tadi terkait dengan pendanaan lebih lanjut juga tadi udah dikupas. Tapi saya pengen nanya juga lebih dalam ke sana. Namun sebelumnya jangan lupa untuk para cuan troopers ya, selain bergabung bersama kita melalui ifom.sukorsekuritas.com, jangan lupa download aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Kalian yang Instagram, yang nonton Instagram live pada malam hari ini dan juga screenshot Instagram live kita, tag ke investor muda, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke saya, tag ke Bro Will, semuanya bisa mendapatkan satu paket spesial ya, paket bulan Februari. Kita bekerja sama dengan beberapa vendor menarik. Ini saya bilang nggak ya? Jadi kita bakal bagi-bagi yang namanya, kita ada bingkisan parfum gitu khusus untuk para cuan troopers ya. Yang ini, dan ini hari pertama kita bagi-bagi bingkisan, kurang lebih ada, kita akan bagi tiga dulu ya di awal, tiga paket Sukor perfume untuk mereka semua yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Investor Muda dan juga Bro Will. Itu nanti yang beruntung berhak mendapatkan paket Sukor perfume tersebut ya. Jadi jangan lupa ya di screenshot dan juga di tag ke kita semua. Nah, Bro Will, saya pengen nanya, sebelum kita jauh lebih dalam lagi menggali tentang saham teknologi gitu ya. Di bulan Februari ini kan kemarin banyak yang bilang Januari effect-nya terlambat gitu. Ada yang bilang tidak ada Januari effect sama sekali. Nah, ini pendapatnya seperti apa nih terkait hal tersebut? Apakah Januari effect-nya sekarang agak geser pindah ke Februari baru rally-nya panjang gitu, atau gimana sih ini sebenarnya Bro Will ngelihatnya? Ya kan udah global warming ya. Jadi Aduh, season-season udah ngaco semua ya kebanyakan ya. Kayak di bener, Eropa aja kan udah bener. long winter katanya ya kan. Jadi Iya. kan ya seasonality-nya udah agak ngaco-ngaco. Ya sejok aja sih sebetulnya. Cuma I mean seasonality itu kan dari data historis yang sebelum-sebelumnya
kejadian, tapi ada probability lain juga di luar sana yang harusnya terjadi seperti ini. Harusnya ISG naik di bulan Desember contohnya, atau naik harusnya kencang di bulan Januari, tapi kenapa bisa terlambat? Ya, we don't know juga. Karena dari segala probability, pasti ada nggak 100% probability. Anggaplah tahun ini dan tahun kemarin, bulan Desember tahun kemarin, dan Januari tahun ini adalah anomali gitu. Tapi whatever it is, fundamental Indonesia masih cukup bagus gitu. Jadi kalau misalkan harganya lagi posisinya di bawah, ya wise-nya kita ambil posisi gitu. Dan whatever the seasonality ya, karena ya kalau kita tebak seasonality nggak selalu tepat ya kan, betul kan? Walaupun punya probability yang lebih baik gitu. Dan kita mesti kombinasi sih. Kalau saya pribadi, saya kalau seasonality, saya kombinasi juga dengan kondisi makro dan mikro ya, kondisi Indonesia juga gitu. Lebih ke kondisi Indonesia sih gitu. Dan kalau sekarang posisi Indonesia kan sangat diuntungkan. Pertama, karena komoditi boom ya kan. Setelah itu karena harga metal juga lagi tinggi, trade balance kita bagus sekali gitu. Yang tertinggi sepanjang masa ya kan di tahun-tahun 2022. Itu jadi tabungan kita Indonesia tuh udah sangat banyak gitu. So, kalau harga sahamnya lagi koreksi-koreksi, ya cuma tunggu waktu aja sih kapan dia bakalan bounce back gitu. Nah, masalah seasonality sekali lagi ya itu adalah hitungan probability yang which is ada kemungkinan nggak terjadi juga loh gitu. Jadi ya kita harus beracuan sama kondisi fundamental juga gitu. So dengan posisi sekarang tinggal tunggu waktu aja sebetulnya. Walaupun Januari ternyata nggak ada Januari effect, kondisinya lagi diskon, ya is good time to buy gitu. Karena ya simple sih, saya sih kalau lihat saham, saya lihat gap aja gitu. Kondisi makro Indonesia posisinya lagi di atas, sedangkan kondisi harga sahamnya lagi di bawah, udah misprice gitu. Jadi ya kan kadang-kadang kita suka kebingungan, aduh ini benar-benar kita harus beli atau enggak ya. Kita harus lihat news yang ngeri-ngeri, karena biasanya waktu harga sahamnya lagi jatuh, newsnya tuh lagi jelek banget gitu. Mungkin kalau pernah jadi di news gitu ya, pasti tahu lah waktu di bawah kan cari beritanya pasti yang korelasi kan gitu kan. Nah, mungkin kalau harga sahamnya lagi di bawah, ISG lagi di bawah, newsnya tuh lagi bagus-bagus gitu. Karena biasanya waktu sahamnya lagi di bawah, orang cari alasan, cari mungkin backgroundnya kenapa ISG ini turun gitu kan, biasanya seperti itu gitu. Nah yang lucunya kebanyakan dari kita tuh sering kebanyakan lihat news dibandingkan lihat misprice-nya ini. Kalau saya sih biasain, oke, saya lihat news buat tahu kondisi seperti apa kondisinya sekarang, tapi kita harus juga realistis lihat market. Oh, kondisi makro Indonesia sebenarnya lagi bagus-bagus aja. Nah, kalau kondisi harga sahamnya lagi diskon, berarti it's good time to buy gitu. Jadi seasonality yang di bulan Januari koreksi, ya it's good time to buy gitu. Apalagi kalau kita lihat perbankan ya, mungkin kalau kita lihat indeks aja, indeks kita tuh jadi agak berantakan karena ada saham-saham teknologi yang bobotnya besar sekali, yang sangat membebani ISG, sekaligus juga sebetulnya kalau awal tahun 2022 is a glory buat ISG, ada saham-saham baru teknologi gitu. Karena ISG didongkrak sama itu. Cuma seperti pedang bermata dua ya. Kalau dia mendorong ISG, dia juga bisa menjatuhkan ISG. Posisinya sekarang ISG lagi posisi di bawah. Tapi ada saham-saham yang cukup menarik. Saham-saham alt ekonomi menurut saya sangat menarik gitu buat kita perhatikan. Kayak saham-saham perbankan. Ya kita boleh lihat dasarnya adalah loan growth ya kalau di sektor perbankan. Sektor perbankan loan growth-nya sangat tinggi, 10-12% tuh kalau teman-teman lihat ya di tahun kemarin. Nah itu kalian hajar saham perbankan aja, apa aja jadi uang gitu ibaratnya. Karena loan growth-nya tahun kemarin sangat tinggi gitu. Contohnya kayak Bank Mandiri, labanya naik, kalau nggak salah, bentar nih saya buka. Karena sangat bagus sekali, udahlah ini saya nggak terlalu liatin, karena udah pasti bagus gitu labanya. Labanya dari 28T jadi 41T. Tapi sebenarnya kita nggak bisa lihat laba dari, nggak bisa lihat laba dari tahun 2020 ya. Kita lihatnya dari tahun 2021 gitu. Laba 2021 28T, 2022 41T. Jadi itu udah bagus banget gitu dibandingin compare sama harga sahamnya gitu. Nah, saham-saham
yang Ya, ya. menarik ya tahun kemarin ya balik lagi ya semua balik lagi intinya balik lagi ke fundamental gitu. Walaupun Mm-mm. momentumnya kita sempat salah, kita salah momentum, tapi kalau kita berani hold saham-saham yang bagus secara fundamental, yang nggak kegerus atau nggak berguncang karena masalah siklikal gitu. Nah sebenarnya kita boleh consider saham-saham tersebut gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya, Bro Daniel. Paham, paham. Mencari saham-saham yang misprice ya. Jadi kondisi fundamentalnya udah jauh melampaui harga sahamnya Iya, gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Ini mungkin yang kita juga banyak kelewatan gitu ya. Karena terlalu ikut pesimism di market. Karena kan kemarin di minggu lalu nih utamanya ya di akhir-akhir Januari itu kayak sering banget pagi-paginya naik, sorenya kebanting, paginya naik. Jadi seolah-olah kayak dead cat bounce gitu kan. Jadi kita takut nih kalau ngelihat secara teknikal. Tapi logikanya ini bener banget gitu ya. Harusnya kalau memang kita berani di setiap tikungannya itu ya, tiap turun itu kita ambil yang misprice ini ya gitu. Jadi tadi kalau contohnya di emiten perbankan. Nah, kalau kita balik lagi nih ke teknologi, apakah hal yang sama berlaku gitu? Apakah teknologi juga bisa kita lihat itu ada kok gitu yang misprice gitu yang kalau kita mau front run kita beli ya udah beli aja dari sekarang. kalau saham teknologi ya, em, Mm-mm. bisa sih sebenarnya ada potensi saham-saham teknologi ini karena katalisnya kan suku bunga. Intinya kalau Iya, suku bunganya udah melandai atau bahkan sampai cut rate seperti yang Pak Mike sempat utarakan juga kalau sampai cut rate dengan beberapa kondisi tertentu sebetulnya saham-saham teknologi menarik buat kita perhatikan juga gitu. Karena mereka sangat sensitif investasi yang lebih agresif di saham-saham teknologi dan ya mungkin teman-teman boleh perhatiin juga Bitcoin gitu. Kalau iya, Bitcoinnya udah mulai naik, udah mulai rising, artinya riski asetnya udah mulai diliatin. Nah, saham-saham teknologi bisa teman-teman buat liatin juga gitu. But by the way, kalau kita ngomongin soal fundamentalis saham teknologi, saya sempat menganalisa juga, menarik sedikit kesimpulan juga, apa mungkin kalau saham-saham teknologi seperti e-commerce memang didesain bukan buat untung. Karena Amazon pun kayak kalau kita kiblatnya sama saham-saham teknologi di luar, Amazon pun kalau yang e-commerce-nya bukan didesain buat untung, tapi AWS-nya yang menguntungkan gitu. Mungkin kapan saham-saham teknologi ini bakalan udah mulai cetak profit, mungkin kalau mereka udah beralih ke logistiknya atau mungkin ke cloud-nya, cloud service-nya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan e-commerce-nya aja mm, gitu, e-commerce-nya adalah daya tariknya supaya orang mau transaksi dan mereka bisa raise fund, setelah itu mereka bisa growth lagi. Kan kalau kita kalau kita semuanya mau kita untungin ibaratnya e-commerce-nya untung, semuanya pasti bakal lari ke situ kan. Ya which is iya, e-commerce kan nggak sulit orang buat buat replika gitu. Banyak lagi e-commerce lain yang sebetulnya orang bisa buat juga gitu. Ya mungkin ini adalah sebetulnya e-commerce ini adalah sebuah um, zona abu-abu, zona biar kita nggak melihat bisnis teknologi yang sebenarnya gitu. Sebetulnya bisnis teknologi sebenarnya adalah backbone-nya gitu. Makanya iya. dibandingin saham teknologi, saya lebih suka saham penunjang teknologinya gitu. Yaitu contohnya seperti Era gitu. Nah, di investor muda kan kita lagi keluarin tuh, kita lagi suka-suka nulis cuan first. Nah, kita lagi kemarin tuh sempat lihat tuh dibanding saham teknologinya, mendingan kita lebih pilih saham penunjang teknologinya. Toh Penunjang. kalau orang pakai gadgetnya semakin sering kan pasti kan usage-nya semakin sering, depresiasi makin cepat. Nah, penunjang teknologinya Iya. pasti bakal cepat diganti juga. Nah, itu sebenarnya logika dasar aja, walaupun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi emiten itu ya. Cuma ya kemarin tenggat ya, tiba-tiba eranya juga ikutan naik gitu. Bawang putih, saham-saham teknologi juga ikutan naik gitu. Ya, apapun itu sebenarnya kalau saham teknologi kita lihatnya patokannya US aja lah gitu. Karena mereka udah lebih Hmm. advance ya. Dan potensi atau enggak sekali lagi menurut saya kalau cut rate dan bahkan bisa sampai cut rate ya maksudnya itu saham teknologi mungkin Goto bisa balik sih mungkin ke harga IPO I don't know gitu cuma pasti ada upside-nya yang cukup menarik gitu buat kita perhatikan Iya. Arto juga Arto dan Goto ya kalau kita disuruh pilih di antara saham teknologi
eh, menurut saya kita pilih market leadernya aja lah gitu. Arto dan Hmm. Goto. Ya, selain Arto dan Goto, sebetulnya ada satu lagi yang saya perhatiin. Karena bukan karena bisnis utamanya ya, bisnis e-commerce-nya, tapi karena struktur dari kepemilikan sahamnya, yaitu dibeli, dibuka bukan di Bukalapak, Oh, tapi di Blibli. Struktur Blibli. kepemilikannya menurut saya hmm, lebih less noisy ya dibandingin kayak seperti kayak saham-saham teknologi yang common gitu di market gitu yang biasanya orang liatin gitu. Karena Bukalapak aja nih kalau saya Iya, lihat. iya. Iya. Wah, Dan kalau dalam kita ini lihat bro. ya, dia kepemilikan di masyarakatnya Heeh. juga banyak. Kalau Bukalapak juga besar sekali kepemilikan di masyarakatnya, free float-nya udah besar sekali ya. Tapi kalau beli-beli sangat kecil gitu. Bahkan kalau nggak salah ini kalau lihat di sini di bawah 20% ya. Jadi lebih less volatile lah. Dan harga sahamnya lebih sangat terjaga gitu. Dan nah tapi balik lagi ya, mengenai upside-nya sebetulnya kita kalau mau lihat kita mau lihat flow to the market ya sebetulnya kayak Goto dan Bukalapak gitu. Cuma kalau beli buat orang-orang yang lebih less agresif atau lebih konservatif gitu. Kalau disuruh pilih ya, kalau kita nggak ada pilihan saham yang lain ya, gitulah kira-kira. Oke, oke, oke. Ini dalam bro dan ini menarik banget. Market leadernya tadi Bro Will sempat bilang ada di Arto dan juga ada di Goto ya. Kalau kita lihat Goto sendiri memang juga udah nunjukin pergerakan ya. Ini kalau kita lihat untuk Goto sendiri hari ini ada di harga 124. Tapi kalau kita lihat secara mingguan ini tuh udah ada kenaikan nih ya dari harga 110 gitu, sekarang ditutup di harga 124. Pokoknya memang udah mulai menunjukkan ada pergerakan ya, tapi ini FYI untuk para cuan troopers, disclaimer on ya, keputusan membeli kembali ada di tangan para cuan troopers ya untuk mengikuti ataupun untuk kemudian memutuskan menjual atau membeli. Nah, berkaitan dengan itu, tadi kan sempat Bro Will ini sebutkan ya bahwa nanti sepertinya Goto akan melakukan racing fund lagi gitu ya. Gitu. Nah, ini kan kalau racing fund lagi dan sekarang suku bunganya itu sudah tidak serendah kemarin. Ini bukannya merugikan jadinya, Bro. Karena kan suku bunga sekarang udah ada di kisaran 5,75-an gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri gitu kemarin-kemarin waktu pandemi ada di bawah itu. Nah, kalau misalnya dia raise di kurang lebih suku bunga yang sekarang ini, apakah itu nggak jadi lebih memberatkan gitu? Silakan. Nah, karena itu harga Goto udah sekarang udah di seratusan. Oh, Kalau jadi di ini harga sebenarnya udah 90, price in gitu ya? Udah price in ya, sebenarnya ya? ya, I think sih udah cukup pricey nih ya kalau dia mau raise fund ya gitu. Karena kalau kita bayangin kalau mereka raise fund lagi di harga Goto di 300, artinya kan investor baru membeli saham Goto di harga yang sangat tinggi gitu kan. Iya. Gitu. Dibandingkan kalau di harga sekarang yang di harganya cuma dihargai 100 perak, 120, ya berarti kan sudah terdiskon um, lebih daripada 50% ya. Iya, iya, Lebih daripada 50%, iya, ya iya. artinya ya sekarang Anda membeli Goto dengan valuasi yang lebih rendah gitu dibandingkan waktu Mm-mm. orang-orang yang waktu IPO gitu. Ya which is menurut saya ini udah cukup price in gitu. Dan kalau Mm. teman-teman lihat juga harga sahamnya Goto udah cukup stabil ya. Di bawah 100 pasti udah ada yang beli lagi. Dan waktu Goto sempat ke 80 kan muncul di berita Government of Singapore udah mulai beli saham Goto gitu. Nah ini juga nih makanya jangan salahin asing kalau kita dikuasain asing. Toh kita yang jual sendiri kan ke asing kan. Iya, Kita iya, yang iya, jual iya, sendiri. iya, benar, Nah benar, kita benar. nggak kuat nih ya kita jual aja lah, kita jual aja gitu. Padahal mereka udah Oke, nampungin di level oke. level di bawah 100, 80-an ya mereka udah mulai nampungin gitu. Dan pergerakannya kan udah sangat volatile banget ya. Waktu di 100, wah 100 ke 120 aja itu naiknya udah 20% ya. Kemarin dari 80 sekianan ke 120, artinya naiknya udah 40%. Itu udah volatile banget tuh. Dan dengan market cap sebesar Goto itu udah sangat volatile gitu. Ibaratnya kalau mungkin Bank BNI naiknya sampai 40%, ya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau Goto dalam jangka waktu
3 bulan gitu udah naiknya bisa 40% gitu. Ya Oh. semuanya balik lagi ke risk and reward ya gitu. Kalau Mm-mm. dari view saya sih soal GoTo gitu ya, menurut saya udah cukup price in ya buat mereka buat raise fund. Bahkan saya sempat baca-baca juga di berita, katanya kalau misalkan harganya GoTo di 100, katanya nggak menarik tuh buat investor buat masuk gitu. Walau menurut saya, logika saya harusnya kalau di harga 100 artinya kan diskon gitu. Kenapa nggak Iya, menarik gitu? kebalik ya Nah, di justru. sini kan mungkin, iya, mungkin di sini bisa dilihat juga harga GoTo harus naik, baru investor asing atau investor-investor lainnya cukup yakin dengan performa GoTo gitu kan. Hmm. Performa GoTo dan investor-investor lain GoTo-nya juga ikut menunjang saham GoTo, nggak ada yang jualin gitu. Nah, kalau nggak ada yang Hmm. jualin saham GoTo, akhirnya saham GoTo nggak turun lagi, atau saham GoTo udah mulai naik ke atas, ya artinya kan investor yang baru udah lebih cukup confident. Jangan sampai kalau kalau saya ikutan private placement-nya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang jualan nih, ada yang buang lagi gitu, buang barangnya gitu. Sebetulnya sih ini lebih ke tricky di market aja ya. Kalau kita ngomongin fundamentalnya, basically lebih ke kita lihat market cap-nya aja ya sebetulnya gitu. Menurut saya Iya, iya, sih iya, gitu. iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Menarik ini. Sebenarnya logikanya agak berbeda gitu ya dengan logika di market, tapi menarik untuk diperhatikan emiten GoTo ini. Kalau proyeksi teknikalnya ada nggak nih, Bro Will, untuk GoTo sendiri? Karena dari kemarin juga udah banyak yang bertanya-tanya. Dan buat Iya. para cuan troopers yang ingin bertanya lebih dalam, jangan lupa masukin ke kolom question and answer. Ini udah ada beberapa yang masukin pertanyaannya, akan kita coba jawab satu persatu. Dan jangan lupa untuk para cuan troopers ya, tag kita, screenshot dan tag Instagram Live pada malam hari ini untuk mendapatkan paket Sukor Perfume ya. Ini spesial di bulan Februari, hanya 3 aja kita baginya. Jadi yang beruntung bisa mendapatkan paket tersebut. Nah, silakan nih Bro Will, dari proyeksi teknikal seperti apa? Karena ada yang ngerespon nih katanya Goto akan masuk MSCI gitu. Bener nggak nih? Ya, we'll see lah ya. Nobody knows kan, kecuali insider gitu. Kita kan bukan insider, kita kan retail investor yang mempelajari pergerakan saham aja gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari Goto ya, Goto waktu IPO kan di 380-an. Setelah itu kan sempat naik. Nih ceritanya agak Ya. panjang nih. Setelah itu kan dibanting. Nah, saya lihat pola yang sama sebetulnya. Waktu Goto dibanting pertama kali dan nggak ada volume, itu jatuh dari 400 ke 200. Nah, 100, sorry, 180. Ya udah 180 sampai res 200 lah. Nah, di res 200 itu kan ada namanya green shoe-nya ya. Green shoe-nya sebetulnya udah dari Iya. sebelum-sebelumnya tuh. Cuma karena nggak cukup dananya mungkin, wah yang rush to sell udah semakin banyak, akhirnya sebetulnya udah di level-level 300 tuh Goto. Nah, itu masih banyak yang jualan. Cuma udah di level 180, dia udah mulai rebound lagi. Nah, dari 300 ke 180, ini polanya yang saya lihat sama ya. Dari 300 ke 180 itu nggak ada volume tuh waktu turun. Jadi ARB jatuh, ARB Hmm. lagi, besoknya ARB lagi, dan sampai di 180 setelah itu ada pantulan gitu. Waktu udah mulai ada candle hijau, biasanya orang udah mulai ikutan dan mulai FOMO gitu. Nah, sebetulnya di Ya. saham Goto ini waktu kemarin bulan Desember dijual sampai ARB terus, saya melihat pola yang sama di range 150-an sampai ke 80 gitu. Jadi dari 160 sampai ke 80 itu nggak ada volume. Pokoknya langsung jual habis, jual habis. Itu kan ibaratnya orang jual BU ya. Jadi kondisinya Iya, dengan iya, iya. kondisi kondisi jatuh tapi nggak ada volume, emang sengaja gitu ibaratnya. Mungkin mereka mereka investor-investor yang udah lebih berpengalaman dibandingkan kita, mereka udah mendapatkan informasi bahwa udah bakalan ada konversi GPF. Nah, konversi GPF mereka bakal jual kan. Ya jualnya waktu di Hmm. harga BU aja gitu kan. Pasti mereka yang BU kan, mereka butuh uang gitu buat jualin sahamnya gitu. Kalau enggak ya nggak bakalan dijualin kan. Nah, karena itu kalau teman-teman lihat pasti nggak ada bid. Bidnya tuh tipis banget, benar tipis. Nah, kalau kita lihat dari price action ya, biasanya kalau yang bidnya tipis ini, artinya orang makin takut kan. Orang takut, oh nggak ada yang mau beli nih, orang nggak ada yang mau beli nih. Gimana kalau kita dengan posisi investor yang sebelumnya, kita juga bisa berpikir kalau ngapain buat taruh bid sekarang. Kalau ada yang mau jualan banyak gitu. Jadi posisi itu adalah posisi orang-orang BU gitu.
ya ibaratnya kita beli properti BU lah. Kita beli properti harga BU, ya orang-orang yang mulai harga BU, ya itu tinggal tunggu waktu aja kan sebetulnya. Nah mungkin mirip-mirip ya kondisinya, kondisi price action, kondisi gimana jual dan beli di market. Kalau kita replika, kita masukin di saham Goto. Nah saham Goto di level 150 ke 80 itu kondisinya mirip-mirip seperti itu, nggak ada volume, bidnya kosong, sampai di 80 dan dia udah mulai stabil dan dia baru mulai break di level 120-an. Cuma volumenya nggak setinggi waktu bulan Desember kemarin ya. Cuma menurut saya volumenya udah mulai lumayan nih. Dibandingin Desember sih memang parah sekali, tapi volumenya di saham Goto ini udah mulai lumayan. Sebetulnya waktu dia nge-break 120, ini dia bisa potensi sampai 150 menurut saya ya. Kalau menurut teknikal, kalau dia udah bisa nge-break rata-rata tertimbangnya di 50 hari, dia bakal coba tes sampai ke 150 sampai 160 gitu. Nah, kita boleh lihat lah di minggu-minggu berikutnya, tapi kita mesti jaga-jaga juga nih. Ya, nobody knows market bakalan seperti apa. Kita harus tetap punya yang namanya cut loss level atau stop loss level. Jangan sampai tiba-tiba, ya nggak tahu, tiba-tiba perang dunia gimana? Ya hancur semua gitu kan. Ya kita harus punya cut loss gitu. Jangan sampai kita beli aja dan kita nggak tahu resikonya di berapa. Mungkin kalau kita ya cut loss tipis, ya ini sih sebetulnya risk and reward-nya menarik. Karena kalau kita beli 120-an sekarang, mungkin level cut loss kita di bawah 110 gitu ya, which is 15% kan. Tapi upside-nya bisa sampai 40%, 50% gitu. Dan bahkan sampai ke 200 aja menurut saya sih mungkin ya, 180 aja menurut saya mungkin gitu. Cuma dia perlu ngetes dulu di 150-an gitu. Dan waktu 150-an itu udah tutup gap loh. Jadi waktu dia udah tutup gap, ya mungkin bakal ada sell off sedikit ya. Biasanya seperti itu ya, habis tutup gap, mereka harganya bakalan ada koreksinya sedikit gitu. Cuma kalau kita lihat tren jangka panjangnya, Gojek dan Tokopedia dari bulan Juli sampai sekarang, bulan Juli tahun lalu sampai sekarang, trennya masih downtrend, bener-bener bearish ya. Dia moving average 926 yang masih belum bisa di atas moving average besarnya, belum di atas ya, dan moving average 55-nya juga belum di atas moving average 100, yang artinya masih sangat downtrend gitu. Jadi biasanya kalau misalkan saham yang masih belum menunjukkan uptrendnya, biasanya mungkin short-lived rally ya, namanya short-lived rally. Jadi rally ini bukan rally jangka panjang yang dalam jangka waktu 1 tahun, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan mungkin ada upside. Cuma setelah itu saya nggak tahu bakalan ada apa. Gitu. Oke. Ini menarik. Nah, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers yang relate to saham teknologi. Tadi yang Gojek Tokopedia udah sangat detail ya, dari fundamental, teknikal udah dijelasin oleh Bro Will. Ini ada yang nanya tentang beli nih, Blibli.com gitu ya. Apakah dengan pariwisata yang mulai rame lagi ada pengaruh baik ke beli karena ada tiket.com? Itu relate nggak sih sebenarnya, Bro? Ya, logikanya sih pasti relate ya. Cuma ya balik lagi, saham-saham teknologi bisa jadi mereka nggak cari untung di setiap transaksinya. Saya belum benar-benar detailin untuk saham beli, karena saya sebenarnya cuma lihat struktur kepemilikannya aja. Dan apakah pengaruh? Menurut saya sih pengaruh. Dan apalagi harga tiket kalau teman-teman lihat udah menunjukkan harga yang lebih masuk di akal lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kalau tahun 2020 itu parah sekali kan, harganya tinggi sekali gitu. Siapa yang secara volume, mereka kan pasti kan saham-saham teknologi ini, mereka carinya volume gitu, dibandingkan yang one off. Ya kalau misalkan harganya lebih tinggi, mereka mungkin yang lebih diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan aviation gitu. Cuma kalau posisinya sekarang, logikanya sih diuntungkan gitu. Dengan traffic yang pasti lebih tinggi ya. Tapi sebetulnya saya lebih demen ya, baik lagi dibandingkan saham teknologi, saya lebih suka pendukung saham teknologinya gitu. Teknologi, oke. Ini atau yang lebih heavy aset gitu lah. Ya kalau kita mau ngomongin tentang mudik, sebetulnya ada saham-saham mudik lain yang cukup menarik juga buat kita perhatikan gitu kan. Karena orang selain pakai pesawat, kan nggak semua orang perjalanan pakai pesawat kan.
gitu. Ya ada juga Iya. orang-orang yang pakai kendaraan pribadi, pakai road trip gitu. Jadi mungkin kalau yang di Jakarta ke Semarang, Semarang kemana, Surabaya kemana gitu ya di Pulau Jawa ya. Dan aksesnya di Pulau Jawa kan udah sangat baik gitu ya. Ya, udah cukup baik lah. Kayak dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta ke Semarang aja udah bisa ditempuh dalam jangka waktu 10 jam ya, nyantai-nyantai lah. Drop dulu, berhenti dulu di mana gitu kan. Ya menurut saya sih saham-saham toll road udah ya menarik juga buat teman-teman perhatiin gitu. Oke, oke, oke. Itu tadi terkait dengan related to technology ya. Ini pas banget tadi ada yang nanya untuk era sendiri ini gimana nih ngelihatnya? Kita kan tadi udah sempat bahas secara fundamental. Kalau technical view-nya seperti apa? Karena kok kayaknya geraknya sideways sideways aja gitu ya untuk era. Dan juga apakah emiten-emiten pendukung teknologi misalnya kayak data center gitu. Nah, data center nih apakah akan menuai apa ya istilahnya ya sentimen positif juga gitu di tengah bulan Februari di mana sentimennya sepertinya positif nih untuk sektor teknologi. Iya, mungkin kalau secara fundamentalnya masih in the Hmm, long run ya. Di iya, short term-nya, ya saham teknologi masih perlu waktu buat dia memberikan edukasi ke orang-orang dan mereka mulai menjamur lagi. Dan kalau untuk era ya tadi ya, iya, untuk teknikalnya era Jaya. Kita lihat, iya, juga, iya, tiba-tiba saham era ada volumenya kenaikan nih sangat awal-awal tinggi Februari ya. ya. Iya betul Mm-mm. di awal ini ya, karena dia selain dia mendukung sektor teknologi, dia juga consumer kan. Dan kalau teman-teman baca di dari awal tahun, setelah itu dari akhir tahun sorry dari akhir tahun kemarin, setelah itu awal tahun saham-saham teknologi itu udah mulai diincar oleh asing. Dan kalau teman-teman baca BlackRock, Vanguard Group, dia juga udah mulai koleksi saham-saham consumer gitu. Ya, we don't know. Cuma di sini volumenya kencang sekali dan hari ini juga sempat ngetem 500 ya teman-teman ya. Saya jujur sih kalau misalkan lihat yang udah Mm. running terlalu panjang seperti ini, saya nggak cukup berani, nggak punya cukup keberanian buat hajar lagi di atas gitu. Better ya biarin aja dia sampai mungkin ngetes sampai di 530-an sih masih mungkin gitu. Tapi kalau kita kejar sekarang, rasanya resiko risk and reward-nya udah nggak terlalu menarik ya. Karena kalau kalau Iya. kalau kita mau cut loss, kita mau cut loss di berapa? Kita mau cut loss di level berapa gitu? Pertanyaannya resikonya di level berapa? Dan kalau kita bilang kita cut loss di bahasa orang cut loss kan di bawah support. Supportnya di berapa sih? Kalau sekarang beli Mm-mm. di 500 atau 490 lah. Nah, batas cut loss-nya mungkin di bawah 430. Nah, kira-kira worth it gak? Dengan upside yang tinggal 10%, mungkin kita cut loss-nya bisa 15 sampai 20%. Menurut saya nggak worth it gitu. Atau kita bisa kena floating Mm. juga di saham era ini karena kita ikut-ikutan FOMO ya. Karena harga sahamnya udah naik tinggi sekali. Jujur sih kemarin waktu nge-break Mm-mm. 440 itu cukup menarik. Tapi setelah itu kemarin kan candle-nya um, candle-nya merah ya gitu. I mean harga sahamnya masih naik dibandingkan hari sebelumnya. Cuma kalau kita lihat candle-nya itu candle merah gitu. Artinya open di atas, close-nya udah lebih di bawah. Walaupun dibandingkan previous close di hari kemarinnya, close di hari kemarinnya itu masih lebih tinggi gitu. Ya menurut saya sih takutnya udah ada sell off sedikit ya. Dan upside-nya udah nggak terlalu lebar lagi gitu. Menurut saya sih Mm. kira-kira kayak gitu enak. Oke, 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 oke. Menarik. Kalau yang emiten pendukung tech lainnya kayak data center, ini positif berarti juga ya. Dapat aura-aura positif juga nih berarti ya, Bro. Kalau buat trading sih ya susah ya. Buat kita data center apa DCII gitu mungkin DCI ya. kira-kira Atau ya mungkin yang lain DCII kayak misalnya Metro Data, mungkin tadi ada yang tanya MTDL gimana gitu. ya Ada korelasi nggak nih? M, ya MTDL sebenarnya harga sahamnya sih udah mulai ke koreksi ya. Oh ini baru, nah ini baru dikasih lihat juga nih. Saya baru perhatiin juga nih. MTDL baru ada volume juga. Iya, tapi dia masih
testing di level 620 ya MTDL. Iya, saya jujur udah nggak terlalu banyak perhatiin MTDL sih, karena kan harga sahamnya kemarin kan udah naik tinggi banget ya dari dibanding yang sebelumnya gitu. Walaupun MTDL ini bisnisnya cukup menarik. Selain dia ada data center, dia udah ada bisnis yang udah bergulir gitu, dan bisnis modelnya make money banget gitu. Ya cuma untuk MTDL ini harga sahamnya udah naik dari 300, ini udah stock split ya, 300 sampai ke 800 dengan bisnis yang menurut saya cukup konservatif. Harganya menurut saya cukup tinggi sih. Tapi mungkin kalau teman-teman riset lebih dalam dan menurut teman-teman MTDL ini menarik buat teman-teman perhatikan, ya silakan gitu. Baik, baik. Kalau emiten-emiten terkait dengan pendukung tech kan ada nih, kebetulan ada yang ngomong tentang friend, itu kayak misalnya provider gitu. Ini ada positifnya nggak nih? Ada korelasi nggak nih kalau ngelihat ini, Bro Will? Secara umum dulu nih. Iya, kalau secara umum sih ada korelasinya. Cuma kalau saham-saham sektor dari data provider Iya. seperti Telkom, Excel, dia lebih ke harga ya. Mereka udah, kalau persaingan udah terlalu banyak, mereka masih bakal perang harga. Tapi kan kemarin kita lihat ada beberapa konsolidasi seperti Tri ke Indosat ya, kalau nggak salah ya. Saya juga lupa inget tuh. Jadi tahun kemarin udah beberapa banyak yang konsolidasi, dan menurut saya harganya mereka udah bisa lebih keep up gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau sebelumnya tuh menjamur sekali ya, menjamur sekali data provider ya buat telekomunikasi provider, dan ya harganya udah nggak jadi menarik gitu karena mereka perang harga. Cuma kalau sekarang teman-teman sebenarnya boleh perhatikan sih. Untuk friend saya belum ngeliatin lagi, karena saya lebih fokus, jujur saya lebih fokus sama saham-saham yang berbau mudik ya kemarin ya. Dan untuk saham tren, iya, karena kita biasanya udah antisipasi dulu nih, wah PPKM, itu kan sentimennya besar sekali, PPKM udah ditiadakan, jadi yang paling kena hit pertama ya hit ke atas ya. Nah, sentimen baik pertama adalah ya saham-saham mudik. Untuk saham-saham teknologi dan pendukungnya seperti Friend seperti ini, ya masih sepi-sepi aja sih kalau saya lihat ya, Friend gitu. Dan biasakan kalau kita sebagai retail investor, udahlah kita ngikutin ya big money aja lah, kita ngikutin kalau volumenya udah mulai rame lah, baru kita ikutan juga lah gitu. Karena kan kita nggak punya kemampuan buat ngeramein pasar juga kan gitu. Sehype apapun lah komunitas saham, dan lain-lain, kita nggak punya kemampuan lah buat ngeramein pasar, jujurnya Kita seperti itu. ikut aja lah ya. Iya, kita ngikut the flow in the market gitu. Iya, oke. Bro Will, ini saya punya banyak pertanyaan terkait emiten, begitu juga dengan para cuan troopers. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi saya mau ingetin cuan troopers yang pertanyaannya belum kejawab dan pengen tanya lebih detail, boleh langsung cari Bro William secara pribadi, mungkin bisa DM gitu ya. Nanya-nanya untuk bisa join ke dalam grupnya juga di Investor Muda, atau mungkin boleh langsung coba cari di Investor Muda supaya bisa nanya lebih detail dan join ke grup komunitas investor muda gitu ya. Dan tentunya saya ingin kembali mengingatkan kepada para cuan troopers bahwa Instagram Live ini nanti akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas, dan karena kita udah multi platform, kita juga nanti akan upload di YouTube dan juga di Spotify gitu. Jadi nanti yang sambil di jalan bisa sambil dengerin gitu ya, rekaman dari Instagram Live kita pada malam hari ini. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk daftar melalui ifom.sukorsekuritas.com supaya bisa transaksi pakai aplikasi Spot, dan jangan lupa untuk screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini untuk dapat paket Sukor Perfume. Satu pertanyaan terakhir saya untuk Bro William, kita masih ada kurang lebih beberapa menit nih, kurang lebih 3 menitan nih untuk bahas satu pertanyaan terakhir terkait dengan proyeksi IHSG di pekan depan. Udah sempat dihitung-hitung di garis-garis belum nih Bro Will? Nih proyeksinya bakal seperti apa nih minggu depan? Ya kalau sejujurnya ya, IHSG kalau kita lihat trennya dari bulan September kan sampai di Januari dan di Februari itu trennya masih downtrend, tren masih ke bawah. Cuma
hari ini mulai ngebreak, mulai ngetes di moving average besarnya, moving average 100-nya. Dan kalau teman-teman lihat, di bulan Desember dia juga sempat ngetes. Jadi pertama kali di Desember, IHSG pernah ngetes di 6.900. Setelah itu koreksi sampai ke 65. Dan sekarang udah balik lagi ke 6.900 gitu. Artinya V-shape recovery. Dan kalau kondisi V-shape recovery ini ditambah dengan harga nilai indeksnya konsolidasi, tiba-tiba dia nge-break level 7.000, menurut saya sih IHSG bisa sampai 73 ya. Rally-nya bisa panjang. Dan ingat loh, minggu depan kita bakalan ada keluar laporan keuangan lagi. Perbankan kan beberapa udah keluar kan. Dan hari Selasa, BRI bakalan keluarin laporan keuangan yang which is menurut saya sih bakalan bagus banget, bagus pakai banget gitu. Dan hari ini juga BRI udah mulai diborong asing. Dan ya kalau saya lihat konstituen dari indeks IHSG Erkin 45 yang berisikan perbankan, nah menurut saya IHSG bisa ada potensi buat upside ya, dan bisa ada potensi buat nge-break level 7.000 gitu. Dan intinya kalau nge-break level 7.000, potensi rally-nya mungkin bisa sampai 7.300 gitu kalau saya lihat. Amin. Ya itu yang kita tunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu dinanti-nantikan di Januari. Ya kalau telat ke Februari juga nggak apa-apa deh. Yang penting bisa rally ya bro ya. Bisa kembali lagi di atas level 7.000-an. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Bro William dan juga investor muda atas waktunya di akhir pekan ini. Thank you banget bro. Thank you Bro Daniel. Dan juga saya ucapkan thank you untuk para cuan troopers yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Instagram live selanjutnya. Happy cuan dan happy weekend. Bye-bye. Bye. Happy weekend.